Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 13 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami, agar kami mencari wajah Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Preti Tampi. Kepada Ibu Preti, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi ini adalah Mereka yang mencari wajahnya akan menemukannya. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Segenap kuasa iblis digunakan untuk menarik perhatian pada berbagai hiburan yang sia-sia, dan ia berhasil mencapai tujuannya. Iblis meletakkan alatnya di antara Allah dan jiwa-jiwa. Iblis merancang berbagai macam pengalihan agar manusia tidak memikirkan Allah. Dunia dipenuhi dengan olahraga dan cinta akan kesenangan duniawi. Manusia haus akan hal-hal baru. Namun betapa sedikitnya waktu dan pemikiran yang diberikan kepada pencipta langit dan bumi. Allah mau agar kita mempelajari pekerjaan yang tak terbatas, dan dari pelajaran ini kita belajar mengasihi dan hormat serta taat kepadanya. Langit dan bumi dengan segala kekayaannya mengajarkan kepada kita pelajaran tentang kasih Allah, kepedulian dan kuasanya. Allah memanggil makhluknya untuk mengalihkan perhatian mereka dari kebingungan dan kekacauan di sekitar mereka dan mengagumi hasil karyanya. Saat kita mempelajari pekerjaannya, malaikat dari surga akan berada di sisi kita untuk menerangi pikiran kita dan menjaga mereka dari tipu daya iblis. Saat engkau melihat pada hal-hal indah yang telah dibuat tangan Allah, biarkan hatimu yang sombong dan bodoh merasakan ketergantungan dan inferioritasnya. Betapa buruknya ketika pengakuan akan Allah tidak dibuat padahal seharusnya dilakukan. Betapa menyedihkan untuk merendahkan diri ketika sudah terlambat. Dalam agama Kristus ada pengaruh yang mengubah kehidupan secara menyeluruh, mengangkat manusia dari setiap pengaruh yang merendahkan dan mengangkat pikiran dan kerinduan terhadap Allah dan surga. Terhubung dengan oknum yang tak terbatas, manusia dibuat ambil bagian dalam sifat ilahi. Kejahatan tidak berpengaruh baginya karena ia berpakaian kebenaran Kristus. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Preti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan wajah Allah? Wajah Allah itu artinya kehadirannya. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Mazmur 27 ayat 8, Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Kata wajah dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani panim. Kata panim ini berarti wajah dan kehadiran. Dalam ayat ini diterjemahkan menjadi wajah, namun dalam ayat lainnya diterjemahkan menjadi kehadiran. Berikut contohnya yang terdapat dalam Keluaran 33 ayat 14 dan 15. Berbunyi, Lalu ia berfirman, Aku sendiri atau panim hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri atau panim tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dalam ayat-ayat ini, kata panim diterjemahkan menjadi kehadiran Allah itu sendiri. Dalam bahasa Inggris dikatakan my presence atau kehadiranku. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia lebih erat lagi sebab dikatakan aku sendiri yang hadir untuk bimbing engkau. Jadi jelas, kata panim di sini menyatakan tentang kehadiran. Satu lagi kita baca dan ini berhubungan dengan meja roti sajian. Bilangan 4 ayat 7 berkata, lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Dalam ayat ini kata panim diterjemahkan menjadi roti sajian. Apakah maknanya? Sudah pasti bukan wajah. Meja roti sajian artinya meja kehadiran. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 370 paragraf 1 berbunyi, roti sajian selalu diletakkan di hadapan Tuhan sebagai satu persembahan yang terus-menerus. Dengan demikian itu merupakan sebagian upacara harian. Itu disebut roti pertunjukan atau roti kehadiran, oleh karena itu senantiasa ada di hadapan wajah Tuhan. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa roti sajian atau roti pertunjukan itu artinya roti kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Allah tentunya. Sebab itulah tujuan Ka'bah didirikan. Itu sebabnya meja roti sajian tersebut ditempatkan di sebelah utara, karena itu adalah lambang dari tahta Allah yang berada di sebelah utara. Silakan ikuti pekabaran tentang panim untuk lebih jelasnya. Intinya, wajah Allah itu artinya kehadiran Allah. Nah, Allah yang mana? Mari kita kembali ke ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Mazmur 27 ayat 8. Kata Tuhan dalam huruf besar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yehova. Nah, siapakah Yehova? Dia adalah Allah Bapa. Silahkan lihat kembali pelajaran renungan pagi yang sebelumnya di bulan Januari ini. Karenanya, saat dikatakan mencari wajahnya, yaitu wajah Allah, yang perlu kita cari adalah kehadiran Allah Bapa. Sebab Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan begitu penting untuk kita mencari kehadiran Allah Bapa ini sampai Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini. Signs of the Times, tanggal 17 Maret tahun 1898, paragraf 5, menyatakan, Tuhan menawarkan kita, carilah wajahku. Dan secara individu kita harus menjawab, wajahmu ku cari ya Tuhan. Ini adalah panggilan Allah, dan ini adalah jawaban yang tepat untuk panggilan itu. Tuhan ingin kita mengenal Dia sebagai Bapa yang baik dan lembut, yang memikirkan minat dan kebahagiaan kita. Oleh kehadiran Allah, kita akan semakin mengenal Dia. Bahkan Allah ingin kita mengenal Dia sebagai Bapa yang baik dan lembut. Semakin jelas bahwa Allah yang dimaksudkan dalam Mazmur 27 ayat 8 tadi adalah Allah Bapa. Kemudian dalam manuskrip 98 tahun 1899 paragraf 21 dikatakan, pemazmur berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 8. Keseluruhan mazmur ini sangat bagus dan harus menemukan tempat dalam pelajaran membaca dan mengeja di kelas. Ini adalah bagian dari nasihat Roh Nubuat kepada para guru. Karenanya penting sekali untuk membaca Mazmur 27 ini. Mari kita baca agar dapat memahami mengapa Nyonya White katakan sangat bagus. Mari kita buka Mazmur 27 dan kita baca semua ayat. Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku.
Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, memang sungguh sangat bagus Mazmur 27 ini. Tidak heran Allah menawarkan kepada kita untuk mencari kehadiran-Nya. Bagaimana caranya untuk kita dapat menerima kehadiran Allah Bapa? Dengan menerima kehadiran Anak-Nya. Sebab Yesuslah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dan tidak ada jalan untuk kita dapat masuk kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Dan bahkan Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka artinya Bapa di dalam kita melalui Anak-Nya, yaitu dengan menerima Roh Anak Allah dalam hati kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kita untuk mencari wajah Allah Bapa, yaitu kehadirannya dalam hidup kita, melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, khususnya tentang Mazmur 27. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, agar mencari kehadiran Allah dalam hidup ini, yaitu kehadiran-Mu ya Bapa, dengan cara menerima kehadiran Roh Anak-Mu dalam hati ini. Karenanya, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini ya Bapa, kuasai kami dengan Roh-Mu ya Yesus, ubahkan hidup kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.